Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara di Menara Doa hari ini. Bila setiap hari kita semakin dibaharui supaya hidup kita semakin lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk setiap doa-doa Bapak Ibu yang Bapak Ibu naikkan ke Tuhan, bila kita bersepakat memuji menyembah Tuhan, menaikkannya di hadirat Tuhan, kiranya semua doa-doa Bapak Ibu dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, mari kita lebih lagi memuji Tuhan Yesus, merindukan Tuhan lebih lagi. Dan siapkan hati, pastikan kita ada di posisi yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di hari ini. Terima kasih kami ada di tempat ini, di tempat di mana kami bisa bersekutu dengan indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami dan kekuatan kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan dan setiap kami hamba-hambamu, anak-anakmu yang selalu datang dengan hati yang haus dan rindu akan kasih Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berdoa saat ini, yang ada di menara doa ini, yang beribadah dari rumah masing-masing, mari Tuhan urapan yang sama turun atas kami saat kami memuji menyembah Tuhan. Di saat kerinduan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat ini karena kasih setiamu. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat penyertaan. Terima kasih Yesus buat nama-Mu. Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kau penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Kami memuji nama-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus.
Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu
Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami. Engkau yang lebih besar dalam kehidupan kami. Biar kami semakin hari semakin kecil di hadapan Tuhan. Seperti doanya Yohanes Pembaptis berkata, kiranya Tuhan yang semakin besar kami semakin kecil. Kiranya Tuhan yang semakin bertambah-tambah kami semakin berkurang-kurang ya Tuhan. Matikan segala kedagingan kami. Matikan segala dosa-dosa kami Tuhan. Agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sampaikan sepatah kata firman-Mu. Supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Bahwa di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Begitu banyak sekali ujian dan cobaan yang terjadi. Biar kami menjadi orang-orang yang tahan uji. Supaya kami boleh dipuji sama Tuhan. Urapi kami Roh Kudus. Urapi semua umat-Mu yang mendengarkan secara online ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Biar kita semua bisa merasakan yang namanya damai sejahtera. Ujian datangnya dari Tuhan. Namun pencobaan datangnya dari iblis. Pencobaan yang datangnya dari iblis ini mempunyai maksud supaya kita akhirnya melakukan kesalahan dan masuk ke dalam dosa. Saudara, apa sih bedanya ujian dengan cobaan? Nah, di sini katakan bahwa ujian itu datangnya dari Tuhan. Contoh di Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 22. Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Nah, saudara kekasih, apa sih pencobaan itu? Pencobaan itu datangnya dari iblis. Dalam Matius pasal 4 ayat 1. Tuhan Yesus dibawa sama roh ke padang gurun untuk dicobai. Atas dasar inilah beda pencobaan dengan ujian. Nah saudara, mari kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18. Tema saya adalah orang yang tahan uji dipuji Tuhan. Orang yang tahan uji dipuji Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, di sini katakan barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya apa? Semua itu karena anugerah Tuhan. Seandainya kita diberkati Tuhan, seandainya kita disembuhkan, itu semua karena anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Kita tidak pantas bermegah. Kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Saudara, orang yang tahan uji itu adalah orang yang mengalami masalah, mengalami persoalan tetap kuat. Nah, arti tahan uji artinya saudara sudah terbukti kebaikannya. Apa kebaikannya itu? Mutunya, kualitasnya, kekuatannya sudah tahan uji yang terbukti. Apa arti tahan uji? Berani diuji. Berani diuji. Sanggup diuji. Saudara, kalau anak sekolah yang suka belajar, begitu guru katakan besok ujian, maka dia tidak akan takut. Atau sebaliknya, hari ini ujian. Kalau anak yang sudah biasa belajar, dia pasti siap menghadapi ujian. Bagaimana dengan iman daripada anak-anak Tuhan? Ujian itu kadangkala tiba-tiba. Tidak diberitahukan. Masalah datang secara tiba-tiba. Sekonyong-konyong dalam bahasa Alkitab katakan. Sekonyong-konyong datang. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan setiap hari. Kalau kita berdoa setiap hari.
Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang siap, katakan amin. Tidak digoyahkan oleh berbagai macam persoalan yang terjadi. Nah saudara, pernyataan daripada Rasul Paulus, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Masalahnya nampak dengan apa? Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ini pernyataan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Semua kita punya fondasi kehidupan. Kita bangun dasarnya apa? Kalau dasarnya itu jerami, rumput kering, kayu, begitu diuji dengan api, hangus. Tinggal jadi debu semua, jadi abu. Tetapi kalau dasar kita itulah emas, batu permata, begitu diuji dengan api, maka kita akan tahan uji, katakan amin. Semakin murni. Kalau emas yang murni dibakar, tetap emas murni. Yang tidak murni akan meleleh, akan terpisah. Saudara kekasih, tetapi orang yang tahan uji dikatakan sama Paulus ini, orang itu akan mendapatkan upah. Bahkan lagi dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan mendapat mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu menurut Yakobus 1 ayat 12. Ternyata orang yang tahan uji ini, Paulus katakan akan mendapat upah. 1 Yohanes 1 ayatnya ke 1 Yakobus 1 ayat ke-12 katakan kita akan mendapatkan mahkota. Mahkota kehidupan. Kapan itu? Nanti waktu kita di sorga. Di dunia mungkin gak kelihatan. Tetapi nanti pada waktu kita di sorga itu kita akan mengenakan yang namanya mahkota kehidupan. Nah saudara kekasih, Abraham kepercayaannya diuji. Abraham berdoa minta anak 25 tahun baru Tuhan jawab doanya. Lahirlah Ishak. Setelah Ishak lahir, Tuhan berfirman kepada Abraham, korbankan anakmu yang engkau kasihi. Anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Tunggal dan kasihi. Siapakah Ishak kita ini saudara? Siapa Ishak kita ini? Yang kita kasihi siapa? Tetapi Abraham begitu mendengar perintah Tuhan, Abraham tidak banyak bicara. Abraham tidak menjawab. Abraham mempersiapkan untuk korban daripada anaknya Ishak. Akhirnya Abraham ini berjalan bersama-sama dengan Ishak. Saudara, di tengah jalan Abraham sama Ishak mau berhenti untuk sembahyang. Setelah istirahat mau sembahyang ini saudara, anaknya Ishak bertanya, Bapak di sini sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada pisau, di mana korbannya? Apa jawaban Abraham? Di atas gunung Tuhan sediakan. Artinya apa saudara? Orang yang taat kepada perintah Tuhan tidak banyak bicara. Dia mengerjakan. Walaupun kita nggak mengerti, walaupun kita tidak tahu apa maksudnya, tetapi di tengah jalan Tuhan berikan kita hikmat. Dan Tuhan berkata, di atas gunung nanti Tuhan akan sediakan buat Anda semua. Katakan amin. Apa yang Tuhan sediakan itu? Kalau kita punya masalah penyakit, Tuhan siapkan kesembuhan. Kalau kita punya masalah keuangan, Tuhan siapkan berkat untuk kita. Kalau kita punya masalah-masalah yang lain, Tuhan sudah siapkan di atas gunung itu. Supaya kita bisa meraihnya, mengambilnya.
sehingga hasilnya kita mendapatkan upah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, hanya orang yang tahan uji yang dipuji Tuhan. Tuhan memuji perwira di Kapernaum. Di dalam Matius pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Maka hambamu itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan tidak pernah menjumpai iman sebesar daripada perwira di Kapernaum ini. Saudara kekasih, mari kita mau belajar firman Tuhan. Orang yang tahan uji itulah orang yang dipuji Tuhan. Nah saudara, saya akan bahas mengenai perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Diuji imannya supaya dia tahan uji dan akhirnya Tuhan memuji perempuan Kanaan ini. Pertanyaannya, siapa perempuan Kanaan ini? Perempuan Kanaan adalah keturunan Ham. Nuh memiliki 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Ini kisahnya saudara, pada waktu Nuh menjadi seorang petani. Dia menanam anggur dan dipermentasi. Nuh mabuk. Yang melihat pertama adalah Ham. Ham kasih tahu sama Sem dan Yafet bahwa ayah kita auratnya terbuka. Saudaraku, Sem dan Yafet mengambil kain dengan jalan telanjang. Ditutupilah aurat ayahnya. Sedangkan Ham melihat ketelanjangan daripada ayahnya. Dari situlah begitu Nuh sadar, dikutuklah Ham. Saudara kasih, Ham tinggal di Sodom dan Gomora yang dimusnahkan Tuhan dengan hujan api dan belerang. Karena tidak bermoral, menyembah berhala dan mengorbankan anaknya. Saudara, kenapa Tuhan begitu marah sekali sama orang-orang Sodom dan Gomora, keturunan Ham ini? Karena mereka tidak bermoral. Mereka menyembah berhala, ilah-ilah. Saudara. Nah, kita akan pelajari dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Ada 3 ujian iman perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini memiliki masalah. Saudara, mempunyai masalah. Apa sih masalahnya? Anak perempuannya kerasukan dan sangat menderita. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 22. Matius pasal 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari tanah itu, dari daerah itu, dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, perempuan Kanaan ini memiliki masalah yang sangat luar biasa. Bahwa anaknya perempuan, anaknya sudah kerasukan setan dan sangat menderita. Menderitanya mungkin sering-sering kesurupan, berteriak-teriak, mungkin membanting dirinya ke lantai. Atau mungkin memukul-mukul benda yang keras. Sehingga sangat menderita sekali. Saudara kekasih, orang yang punya masalah wajar.
lumrah kalau kita mencari Tuhan. Betul, amin? Wajar kalau kita mencari Tuhan. Tapi kita melihat ada 3 ujian yang dihadapi sama perempuan Kanaan ini. Ujian yang pertama, didiamkan Tuhan. Matius pasal 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, diusir lagi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tuhan tidak menjawab perempuan Kanaan. Bahkan murid-murid Tuhan disuruh pergi perempuan Kanaan ini. Wah, ini double, saudara. Double masalah yang sangat luar biasa. Bagaimana sikap daripada anak orang tuanya diamkan. Saudara, kita share pada pagi hari ini. Kita share. Tidak sedikit anak-anak yang didiamkan sama orang tuanya. Jadi anak yang pemberontak. Saya menyaksikan seorang ibu yang tidak mau melahirkan anaknya karena kebobolan hamil. Dia menolak anak dalam kandungannya ini. Dia minum pil-pil yang untuk bisa menghancurkan kandungan. Tetapi anak ini tetap lahir utuh dan normal. Begitu anak ini lahir, saudara, anak ini menjadi begitu luar biasa nakalnya. Sampai-sampai sering kasih, dia harus jatuh dari motor dan kepalanya mesti dijahit. Dirawat di rumah sakit berhari-hari lamanya. Dan masih banyak yang lain lagi sering kasih. Karena ditolak, karena didiamkan. Nah, Tuhan ini mendiamkan perempuan Kanaan. Murid-murid Yesus mengusirnya. Saudara kasih. Saya percaya kalau kita seperti ini, kecewa. Kalau kita seperti perempuan Kanaan pasti kecewa, saudara. Tetapi perempuan Kanaan ini tidak kecewa, saudara. Maka dia terus mendekati Tuhan. Saudaraku, dia terus datang kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih, mari kita mau belajar bahwa perempuan Kanaan ini imannya kuat. Imannya teguh. Saudara kekasih, biasanya orang yang kecewa ini mudah mengecewakan orang lain. Orang yang disakiti mudah menyakiti. Itu pernyataan daripada Joyce Meyer yang diperkosa sama orang tuanya. Sebelum dia bertobat, dia mengatakan bahwa dia didiamkan sama orang tuanya. Karena orang tuanya memperkosa Joyce Meyer. Saudara, tetapi begitu Joyce Meyer dipulihkan sama Tuhan, dia membaptis sendiri papanya. Percaya kepada Yesus. Dan dipulihkan hubungannya. Berkat Tuhan mengalir pada Joyce Meyer. Nah, saudara kekasih, Adolf Hitler, saudara tahu? Pemimpin Nazi di Jerman. Itu karena dia kecewa. Melihat papanya, mamanya dipukulin. Papanya pukulin mamanya sampai babak belur, saudara kekasih. Setelah itu dia sekolah lagi, saudara kekasih, jurusan seni. Di sekolah gurunya juga menghina daripada Adolf Hitler. Adolf Hitler juga kecewa lagi sama gurunya di sekolah. Berjalannya waktu, saudaraku, Adolf Hitler semakin dewasa. Dan dia membentuk satu organisasi Nazi. Pengikutnya adalah anak-anak muda dengan ilmu cuci otak. Setelah kuat anak-anak muda ini, dia membantai 6 juta orang Yahudi. Itu karena dasarnya didiamkan dan kecewa serta sakit hati. Saudara, ujian yang kedua kita akan melihat dari perempuan Kanaan ini. Pertama tadi didiamkan. Yang kedua, ditolak Tuhan. Ada istilah dunia mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Itu salah. Sebenarnya kalau cinta ditolak itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik lagi. Amin. Dari baik ke terbaik. Tuhan kasih pasangan hidup yang terbaik, bukan baik. Katakan amin.
Makanya kalau cinta ditolak, jangan bereaksi apa-apa. Bereaksilah dengan Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Nah, saya bacakan di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya bukan kepada kamu perempuan Kanaan. Tuhan sedang menolak lagi perempuan Kanaan ini. Pertanyaannya, bagaimana sikap orang yang ditolak? Sama juga memberontak. Saudara, dari data psikolog, akibat orang yang ditolak, anak yang ditolak, kurang lebih 70% penghuni penjara yang mengalami hukuman seumur hidup karena ditolak sama orang tuanya. 70% anak yang mengalami hukuman seumur hidup oleh karena ditolak sama orang tuanya. Kurang lebih 65% anak pre-seks atau seks bebas karena ditolak sama orang tuanya. Kurang lebih 60% narkoba terjadi pada anak muda karena ditolak sama orang tuanya. Saudara, angka ini sangat tinggi sekali. 70% itu penghuni penjara seumur hidup karena anak ditolak oleh orang tuanya. 65% anak seks bebas oleh karena orang tua menolak anaknya di rumah. 60% anak narkoba penyebabnya karena orang tua menolak dia. Kita renungkan kembali pada hari ini. Kalau seandainya kita pernah menolak anak, ada kesempatan untuk kita berdamai kembali dengan anak kita. Jangan sampai nanti anak kita masa depannya suram. Saudara kekasih, kita melihat lebih jauh lagi, walaupun perempuan Kanaan ini pertama didiamkan sama Tuhan, ditolak sama Tuhan, tetapi sikapnya tetap benar, tidak kecewa. Malah perempuan Kanaan ini tetap menyembah Tuhan. Kita buka di dalam Matius 15 ayat 25. Matius pasal 15 ayat 26. Saya bacakan, 25 maaf. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, dia masih menyembah Tuhan. Kalau orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang kepahitan, pasti menjauh. Pasti meninggalkan. Tetapi malah sebaliknya perempuan Kanaan ini, dia datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, ini hal yang luar biasa. Sikap hati yang benar. Dia tahan uji. Sekalipun didiamkan sama Tuhan. Sekalipun ditolak sama Tuhan. Aku diutus pada domba-domba Israel. Bukan kepada kamu. Tetapi perempuan Kanaan ini, dia masih memiliki sikap yang benar. Dia menyembah Tuhan. Saudara kasih ujian yang ketiga, yang terakhir adalah setelah didiamkan, saudaraku, ya, didiamkan, ditolak. Yang ketiga yang paling berat adalah dihina. Dihina Tuhan. Matius pasal 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, maaf kata ini saudara. Tuhan kasih nama anjing. Kasih istilah anjing kepada perempuan Kanaan. Padahal anjing di Israel sana binatang yang najis. Kalau di Indonesia kan dipelihara, tidur sama-sama. Tapi di sana binatang anjing ini, maaf kata, binatang yang menajiskan. Pertanyaannya, bagaimana respon perempuan Kanaan ini setelah didiamkan? Ya kan, setelah sering kasih masuk kepada kata ditolak, yang ketiga dihina. Bagaimana responnya? Dia tetap fokus kepada Tuhan. Matius pasal 15 ayat 27.
Ini jawaban daripada perempuan Kanaan. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Waduh, benar dia anjing, saudara. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa? Ya, gak apa-apalah, yang penting remah-remahnya pun jadilah. Kan gitu, saudara. Lihat saudaraku, walaupun dihina seperti anjing, perempuan Kanaan ini dia masih tetap sikapnya benar sama Tuhan. Itulah Tuhan katakan orang yang tahan uji dipuji Tuhan. Inilah sebenarnya perempuan Kanaan. Walaupun dia notabene dulunya orang yang belum percaya Tuhan. Saudara kekasih, kita melihat lebih jauh lagi hasil ujian daripada perempuan Kanaan. Hasil ujiannya. Anak di sekolah ujian ada hasilnya. Ya kan? Ada hasilnya. Apa hasil ujiannya? Matius 15 ayat 28. Saya bacakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, perhatikan, anaknya sembuh, lulus ujian iman. Saudara, luar biasa ini, saudara kasih. Didiamkan, ditolak, dihina. Ya tetap fokus kepada Tuhan. Ini hasil ujiannya. Hai ibu, besar imanmu. Anaknya sembuh. Saudara kekasih, kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan ini, mari kita mau belajar. Seperti perempuan Kanaan. Diuji imannya, lulus, tahan uji. Tahan uji. Walaupun didiamkan, ditolak, dihina. Hasilnya dipuji Tuhan. Anaknya sembuh. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita renungkan kembali kepada firman Tuhan. Kadangkala kita didiamkan. Kadangkala kita ditolak. Kadangkala kita dihina. Mari milikilah sikap hati yang benar. Seperti perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan tahan uji. Yang menguji adalah bukan manusia, adalah Tuhan sendiri. Mungkin hari-hari ini engkau didiamkan. Engkau bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku Tuhan. Mungkin engkau ditolak. Tuhan tolong aku. Dan mungkin ada orang menghinamu. Engkau tetap fokus kepada Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Angkat pujian. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari kita angkat roti tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghibur oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, memberkati.